Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Setiap detak jantung kita, setiap hembusan napas kita, semua itu karena kemurahan tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Layaklah setiap kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sama-sama kita mau katakan, kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Kehebatanmu Tuhan, betapa kami menikmati keajaiban-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami menyiapkan hati kami. Kami mau menerima sukacita yang daripada Engkau. Kami akan memulai ibadah kami. Pimpin setiap kami Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Haleluya. Semoga kita yang percaya katakan amin, haleluya. Salam sehat saudara. Saat ini kita mau bersuka cita. Apapun keadaan kita saat ini, saya yakin dan percaya setiap kabung, setiap sakit penyakit, setiap beban berat akan terbuka oleh kuasa Tuhan. Amin. Bila sukacita dari tempat maha tinggi melimpah dalam kita. Haleluya. Kau ubah ratapku. Kau ubah ratapku jadi karya
Adakah saudara yang siap menerima sukacita dan kegirangan dari Tuhan? Haleluya. Mari kita katakan dengan iman, Tuhan memberikan kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Mari kemuliaan bagi Tuhan, mari berglori, mari bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh. Sama-sama kita katakan, angkat tanganmu, angkat suaramu. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Kami bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Meskipun saudara ada di rumah dan kami ada di gereja, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semuanya dapat Engkau lakukan. Saat kami berdoa, saat kami percaya, kami akan melihat mujizat Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
yang kita hadapi saat ini, mungkin sakit, penyakit, atau apapun juga yang kita hadapi, kita mau tetap percaya, kita mau tetap yakin Tuhan yang tidak pernah terbatas sanggup menolong setiap saya dan saudara. Haleluya. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu hidup bagi setiap kami. Firman-Mu berbicara, menopang, menguatkan, memperbaharui kami untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu Bapa. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi setiap hati-hati kami yang siap dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Saya senang boleh bertemu dengan saudara walaupun melalui online ini. Sengaja saya mau absen saudara. Amin. Saya mau absen saudara-saudara yang ada di Legok Paseh. Yang ada di Legok Paseh katakan yes. Puji Tuhan. Sekarang anak-anak Tuhan yang ada di Ciberem, Cimalaka, Citimun bilang yes, puji Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di Jatihurip, yes, puji Tuhan. Anak-anak yang ada di Sumedang Kota, Utara Selatan, katakan yes, puji Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di Bojong, ya, Perum Asabri, Ciherang, haleluya, Situ Raja, puji Tuhan. Bilang yes, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman, temanya mencapai tujuan. Ketika saudara membuat sesuatu gagasan, saudara mau gagasan itu mencapai tujuan. Ketika saudara bekerja, saudara mau pekerjaan saudara itu mencapai tujuan. Ketika saudara berangkat, ya, mau ditanya, kemana kamu mau pergi? Saya mau ke Malang, ya. Ada tujuan. Begitu juga dalam kita mengiring kepada Tuhan. Mari kita membaca dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 14 dan 15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara dan saya menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, ada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Haleluya. Dalam mencapai tujuan tidak santai-santai, saudara. Di dalam ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan. Harus berlari-lari. Bangsa Israel, mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bangsa Israel
sebagian besar mati di perjalanan karena mereka tidak mencapai tujuan. Puji Tuhan, mencapai tujuan, mengiring kepada Tuhan tidak santai-santai. Paulus katakan kita harus berlari. Seorang olahragawan, dia berlari sampai mencapai kemenangan. Bagaimana kita mencapai tujuan? Ada 3 hal yang akan kita bahas pada pagi ini. Yang pertama, terus berlari, jangan buang waktu. Ya, terus berlari. Iring kepada Tuhan, tidak santai-santai, terus berlari. Bagaimana agar kita kuat? Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita, lupakan semua yang di belakang, arahkan kepada ke depan, tujuan. Arahkan, tanggalkan semua yang di belakangku. Percayalah, kita akan mencapai tujuan. Saudara-saudara, saya ingat istri Lot. Ketika disuruh lari ke depan, dia menoleh ke belakang. Akhirnya ia menjadi tiang garam. Kita pun dalam mengiring kepada Tuhan, jangan bernostalgia. Dulu saya begini, dulu saya begini. Tidak. Sekarang bagaimana saudara? Masih berlari mengiring kepada Tuhan, masih semangat beriring kepada Tuhan. Yang penting bagaimana sekarang? Kita membaca Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya baca ayat 1, saudara-saudara bersama-sama membaca ayat 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Silakan. Ya, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa untuk kita mencapai tujuan, tanggalkan semua beban. Tanggalkan semua beban dosa kita. Ya. Tanggalkan semua beban dosa, berlari dengan tekun. Terus setia iring kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Lalu dengan mata tertuju pada Yesus. Puji Tuhan. Kalau mata saudara tertuju kepada Yesus, engkau tidak akan jatuh. Saya ingat Petrus ketika dia berjalan di atas air, dia memandang kepada Yesus. Mujizat terjadi. Dia dapat berjalan di atas air dengan tenang. Tetapi ketika dia melihat kanan, dia melihat kiri, apa yang terjadi? Lalu bimbanglah dia. Sehingga dia tenggelam. Untung ada Yesus menolong. Ya, puji Tuhan. Lalu berikutnya yang penting, mari kita baca dalam Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan
pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudara, waktu yang tersisa untuk kita mencapai tujuan kita, jangan sia-siakan waktu. Hari-hari ini jahat. Pandanglah kepada Tuhan, maka engkau akan berjalan bersama Tuhan. Kitab Ibrani 12 tadi di dalam ayat 2 berkata, dengan mata tertuju kepada Yesus. Pandanglah Yesus. Dalam saudara mengiring kepada Tuhan, pandang kepada Yesus. Kenapa? Hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Berita begitu menakutkan. Kematian karena pandemi corona makin banyak. Saudara-saudara, biarlah mata kita tertuju pada Yesus. Dan kita harus berlomba untuk mencapai tujuan. Saudara mau berlomba, amin? Haleluya. Yang pertama apa? Terus berlari, jangan buang waktu. Puji Tuhan. Walaupun kita tidak bisa ibadah sekarang, saudara bisa ibadah di rumah. Jangan sia-siakan. Puji Tuhan. Yang kedua, yaitu untuk mencapai tujuan, kita harus bergantung bagaimana kita berlari. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 29. Kita baca bersama-sama, saudara. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta harus turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Haleluya. Semua kita harus berlari. Tidak bisa santai-santai. Saudara-saudara, ketika kita mohon pertolongan kepada Tuhan, pengen cepat-cepat Tuhan tolong. Tapi pengiringan saudara santai-santai kepada Tuhan. Tidak. Saudara harus lebih lagi mengiring kepada Tuhan. Lari, lari. Semua kita harus berlari. Kalau tidak, kita tertinggal. Ada banyak orang, ya karena corona lah saya tidak mau ibadah. Selama setahun lebih dia tidak ibadah, tidak datang-datang. Saudara, jangan sampai kita tertinggal. Ikut berlomba harus menguasai diri. Ya, sekarang sedang Olimpiade di Jepang. Ya, mereka mempersiapkan lomba untuk mencapai kemenangan. Menjadi pemenang tidak seperti mendapat lotre ya atau undian. Tidak. Mencapai pemenang harus berlatih. Kita hidup di akhir zaman. Iblis sedang bekerja luar biasa hari-hari ini. Dia mau menjatuhkan kita. Dia mau saudara tertinggal. Bagaimana kita harus berlatih?
Coba kita baca Filipi 2 ayat 16. Filipi 2 ayat 16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Allah berkata hari ini kita harus berpegang kepada firman kehidupan. Firman adalah Yesus. Yesus kehidupan kita. Hidup dekat Yesus. Sehingga pada hari terakhir kita dapat bermegah. Engkau berkata, tidak percuma aku mengiring Tuhan, karena aku mencapai panggilan surgawi. Tetapi celakalah mereka yang tertinggal. Saudara, ayo sekarang kita harus berpegang kepada firman kehidupan. Apa yang terjadi kalau kita berpegang kepada firman kehidupan? Tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, puji Tuhan. Ini satu kebanggaan ketika kita mencapai garis akhir. Tidak percuma. Haleluya. Yang pertama tadi adalah terus berlomba, jangan berbuang waktu. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tergantung bagaimana kita berlari. Dan yang ketiga, mendesak untuk mencapai tujuan. Artinya kita berusaha ngotot, saudara ya, sampai kepada tujuan kita, panggilan surgawi. Ambisi rohani itu baik. Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada firman-Nya. Ya. Kalau ambisi pribadi salah, tidak baik. Ya. Mencapai garis akhir harus ngotot kita untuk mencapai garis akhir. Dengan apa kita? Latih diri saudara dalam kehidupan doa saudara. Hubunganmu dengan Tuhan makin dekat. Latih dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oh saudara-saudara, ini yang harus terjadi. Mari kita membaca Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Lukas pasal 13 ayat 24. Kita baca sama-sama 2, 3. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab itu aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara-saudara, berjuang untuk masuk kepada pintu yang sesak itu. Coba kita baca dengan Matius 7 ayat 13.
Matius 7 ayat 13. Kita baca sama-sama 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu yang luas, jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Yesus mengumpamakan ada 2 jalan, ada 2 pintu. Satu pintu jalan yang lebar, satu pintu jalan yang sempit. Untuk masuk kepada jalan yang sempit itu harus berjuang. Ya. Untuk jalan di jalan yang lebar itu tidak perlu berjuang. Karena jalan yang lebar menuju kebinasaan. Ada orang berpersepsi yang salah. Jalan yang lebar adalah kekayaan, hidup dalam kekayaan. Jalan yang sempit adalah kemiskinan. Salah. Jalan lebar mereka yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Di sana juga ada orang Kristen. Bagaimana jalan sempit? Jalan sempit adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu dalam Lukas berkata, berjuang untuk masuk jalan sempit itu. Sesak. Berjuang. Taat kepada Tuhan. Coba kita lihat apa kata Kolose. Kolose 1 ayat yang ke-29. Kolose 1 ayat ke-29. Kita baca sama-sama. 2, 3. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga Amin. Saya baca sekali lagi. Itulah yang kuusahakan, itulah yang kupergumulkan dengan tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Puji Tuhan. Perlu pergumulan, perlu bayar harga untuk kita menang mencapai tujuan. Saudara-saudara, Tuhan memberi karunia kepada kita. Itu sebabnya pergunakan karunia itu dengan sekuat tenaga. Di antara saudara ada yang diberi karunia untuk berdoa, pergunakan. Ada yang untuk bersaksi, pergunakan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan talenta kepada kita untuk memberi, untuk berbagi, pergunakan. Haleluya. Mari kita melihat dalam Ibrani 12 ayat 4. Ibrani 12 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam pergumulan melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Wow. Dalam pergumulan melawan dosa, belum sampai kita mencucurkan darah. Rasul Paulus merasa dia dianiaya
Ya, kita belum seberapa di sini. Paling kita diejek, kita dihina. Ya, belum sampai mencucurkan darah. Tapi kita harus berjuang untuk menang, mencapai panggilan surgawi itu. Haleluya. Sampai di mana tujuan kita? Ini ayat yang terakhir. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara merindukan kedatangannya, amin. Haleluya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjelang hari Tuhan memanggil kepadanya, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagaimana mengakhiri pertandingan dengan baik? Dia memelihara iman. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Penderitaan, sukacita, senang, pencobaan, dia tetap memelihara iman. Apa akibatnya? Telah tersedia mahkota kebenaran. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mahkota kebenaran diberikan kepada Paulus. Mencapai garis akhir. Tetapi dia berkata, bukan kepadaku juga, melainkan kepada semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Saya bisa membayangkan mahkota itu diberikan kepada saudara sebagai pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita memelihara iman. Saudara, saat ini kita tidak bisa berbakti tatap muka, tetapi hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan sanggup memelihara saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Saya tidak tahu kondisimu, tapi terus berjuang melawan apapun yang terjadi sekarang ini. Saya bangga, saya boleh ada sampai saat ini. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kalau kita ada saat ini, kalau kita hidup saat ini, kalau kita diberkati saat ini, semua hanya oleh kemurahan Tuhan. Janjinya diberikan kepada saudara dan saya. Sampai kita
mencapai tujuan kita. Mari kita menyanyi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Benar Tuanku. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin, amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin, 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 amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada. Amin. Segala puji bagi Engkau Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Buka suaramu. Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, Engkau baik bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Naina malamaina homa. Hulaya lama mama ya masemaina ho. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik bagiku.
ku tak dapat, haleluya, berjalan tanpa Engkau. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan, mencapai tujuan kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Angkatlah tanganmu saudara. Amin, amin, amin. Haleluya. Angkatlah wajahmu, pandanglah kepadanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu Yesus, Yesus. Amin, 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 amin. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak tahu kondisimu, tapi Engkau sendiri yang tahu. Yang saya tahu, Yesus sanggup menolong kepada saudara. Apapun masalahmu, silakan engkau mengangkat tangan. Taruh tangan kirimu di dadamu. Syara mahaina malahama. Haleluya. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Lihatlah setiap hati yang berseru kepadamu. Engkaulah penolong kami. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Kami ada oleh kemurahan-Mu Tuhan. Karena itu dengarlah apa yang menjadi permohonan mereka. Hamba berdoa Tuhan, nyatakan kasih karunia-Mu kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jamahlah kepadanya, tolonglah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang saya mau berdoa khusus untuk mereka yang sakit. Kau boleh mengangkat tangan. Tuhan, lihatlah saudara-saudara kami yang sakit. Kalau ada di antara kami yang sedang isolasi mandiri Tuhan, lihatlah kondisi mereka. Kami percaya tidak ada penyakit yang membawa mereka kepada maut. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, bilur-biru Yesus menyembuhkan. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk dulu. Beberapa hal yang harus kita ketahui sepanjang minggu ini. Berita kelahiran. Telah lahir putra kedua dari keluarga Bapak Andrian Agustinus dan Ibu Estu Hastuti Nurhayat yang bernama Andreas Agustinus. Tuhan memberkati kelahiran anak ini. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini, tanggal 1 Agustus, Saudara Agus Hartono. 3 Agustus, Ibu Yuliawati, Ibu R. Sagala, Bapak Dorlas Sinaga. 6 Agustus, Bapak Yanto Hartono, Saudari Magdalena Sihombing. Oke, lanjut ya. 8 Agustus, 6 ya? 6 Agustus Bapak Yanto Hartono, Saudari Magdalena Sihombing. Mari kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah untuk minggu depan akan diinformasikan melalui grup jemaat. Tuhan Yesus
memberkati. Selanjutnya Bapak Gembala akan tutup kita dalam doa. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan banyak terima kasih kalau Tuhan sudah menolong ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga buat firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada rohani kami untuk mencapai tujuan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan, boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa buat sidang jemaat sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, usaha pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih. Bukalah tanganmu saudaraku. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, kasih dan sayang dari Yesus Kristus, dan Roh Kudus memimpin kita dimanapun kita berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu. Semua yang percaya katakan amin.